On cam dulu dong, on cam dulu dong. Nah, jadi kan di sini kita mau bikin project untuk PTI-nya ya. Jadi di sini kita tuh mau bikin tentang menghitung mol dari suatu senyawa menggunakan massa molar, dan juga kita menggunakan volume dan juga massa dari senyawa tersebut. Oke enggak guys? Oke kan? Oke kan, oke kan? Oke, sip. Kita boleh mulai sekarang ya, nanti kita bagi-bagi untuk codingannya. Dengan NIM H1031251041. Nah, di sini saya akan membuat project UAS untuk pengenalan teknologi informasi berbasis konsep kimia. Nah, di sini saya akan membuat yaitu untuk menghitung nilai suatu mol dari suatu senyawa. Di sini saya sudah masukkan data yaitu massa molarnya dari suatu senyawa. Di sini ada water hingga citric acid. Selanjutnya saya akan buat file project.py. Nah, di sini .py digunakan untuk mendeteksi suatu bahasa pemrograman. Karena saya menggunakan Python untuk bahasa pemrograman ini, makanya saya menggunakan .py. Selanjutnya kita akan import library yang akan digunakan. Yang pertama, import numpy as np. Nah, di sini numpy digunakan untuk menghitung suatu rumus secara sistematis dan juga matematis. Dan juga di sini kan ada as np. Nah, ini untuk mendefinisikan numpy sebagai np. Boleh no, tetapi pada umumnya saya menggunakan np. Nah, selanjutnya import pandas as pd. Seperti sebelumnya, as digunakan untuk mendefinisikan pandas sebagai PD. Bisa yang lain juga, bebas. Tetapi pada umumnya menggunakan PD. Nah, pandas di sini digunakan untuk menampilkan, membaca dari data CSV tersebut yang sudah saya gunakan. Selanjutnya ada import matplotlib.pyplot as PLT. Nah, di sini matplotlib digunakan untuk suatu hasil yang akan dibuat menjadi suatu grafik seperti itu. Nah, di sini saya akan membacanya dulu dari suatu data. df. Di sini kan kita menggunakan PD. Di sini read CSV. Jangan lupa di sini string, di sini ada molar, dan jangan lupa namanya jangan sampai salah ya, data.csv. Selanjutnya kita akan menampilkan daftar senyawa. Print. Di sini ada, saya jangan lupa untuk masukkan stringnya lagi. Nah, di sini saya akan membuat seperti ini saja. Daftar senyawa. Nah, selanjutnya saya akan melakukan perubahan. For i in range len df. Jangan lupa di sini ada ini. Selanjutnya di sini print f. Selanjutnya ada i plus 1. Di sini jangan lupa untuk masukkan stringnya. Di sini pasti ada string. Di sini juga tambahkan titik. Di sini ada df. Terus saya masukkan compound. Di sini ini di dalamnya jangan lupa ditambahkan string juga. Selanjutnya di sini ada i dari suatu senyawa. Nah, selanjutnya kan di sini saya menggunakan for bertujuan untuk menampilkan semua nama senyawa yang ada pada kolom compound di sini. Nih, di sini.
Nah, selanjutnya saya menggunakan lendf itu untuk menghitung jumlah data yang ada. Selanjutnya saya akan membuat list, yaitu senyawa. Ini nanti biar bisa dipilih. Nih, di sini menggunakan kolom yang ini ya guys ya, jangan salah kolom. Terus mol hasil sama ini untuk list. Bentar, salah pencet. Nah, di sini list sendiri digunakan untuk menyimpan data hasil dari perhitungan yang akan dilakukan. Nah, nanti di senyawa pilih nih untuk menyimpan senyawa yang dipilih, terus mol di sini untuk menyimpan hasil mol yang digunakan. Selanjutnya kita akan memasukkan perulangan. Ini ada ulang. Misal kita masukkan ulang itu didefinisikan sebagai, misal kita masukkan y artinya yes. Nah, terus while ulang di sini kita masukkan, jangan lupa ininya double ya. Di sini y. Nah, oke. Selanjutnya di sini kan kita sudah melakukan perulangan menggunakan while. Di sini itu tuh while digunakan untuk membuat program terus berjalan selama user mengetik y. Jadi misal kita mengetik y nanti itu akan tetap lanjut. Nah, selanjutnya kita membuat input pilihan dari suatu senyawa tersebut. Kita akan membuat inputnya tuh input. Kita enggak usah input. Pilihan. Nah, itu sebagai inputan int input. Di sini ada. Ini untuk menampilkan nanti di bawah guys, di terminalnya. Sini slash n agar inputannya bisa di tengah. Selanjutnya ini nama pilih. Misal kita mau pilih nanti ada berapa senyawa. Jadi kita pilih nomor senyawa. Nah. Selanjutnya kita buat menjadi dikurang dengan 1, dikurang dengan i, maaf. Selanjutnya ini nih digunakan untuk memilih nomor dari daftar yang ditampilkan. Karena ini dikurang i. Ini tidak, ini 1. Nah, itu dikurang 1 karena penomorannya tuh akan digunakan dimulai dari angka 0. Oke, selanjutnya yaitu compound df kurung ini compound. Selanjutnya di sini ada pilihan. Nah, kita masukkan yang ini. Selanjutnya di sini ada molar mass atau massa molarnya sama dengan df buka kurung molar mass. Selanjutnya di sini ada kita menggunakan pilihannya juga. Pilihan untuk inputannya. Jadi nanti kita gunakan untuk mengambil nama senyawa dan juga massa molarnya berdasarkan pilihan. Nanti kita bisa milih mau pilihan compoundnya tuh ini salah. Ini harusnya
compoundnya tuh mau yang mana. Misal di sini kita akan milih water nanti atau yang manapun. Nah, selanjutnya di sini kita akan lanjutkan untuk menampilkan informasi senyawanya. Di sini print n, ini supaya agak ke tengah. Nah, di sini oh ya, jangan lupa F-nya dulu, F senyawa. Sebentar ya. Ini yang saya akan gunakan, yaitu namanya nanti senyawa dipilih. Kita akan memilih senyawanya. Nah, selanjutnya tuh kita masukkan compoundnya. Compound. Selanjutnya ada untuk setelah ini nih kita akan tambahkan print seperti ini. Cuman di sini untuk pilihan molar massnya atau massa molarnya. Di sini ada massa molarnya yaitu sebentar ya. Massa molarnya, terus kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Kan sebelumnya compound sudah disesuaikan. Selanjutnya ini molar mass, agar tidak salah. Oke. Selanjutnya di sini kan molar massnya tuh kita ada satuannya. Nah, satuan dari massa molar yaitu gram per mol. Oke. Selanjutnya kita akan membuat perulangan if, else atau else atau if. Nah, di sini akan dilanjutkan teman saya. Baik, perkenalkan saya Winda Anggraini dengan NIM H1031251040. Di sini saya akan melanjutkan tentang percabangan if dan elif. Saya akan melanjutkan sebelumnya dari teman saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang bagian larutan. Nah, jadi yang pertama tuh mulai dengan kita ketik pagar larutan, terus di enter, terus ditulis elif jenis spasi sama dengan 2, terus tanda petik 2 petik 2 larutan, terus setelah petik dikasih tanda titik 2. Nah, terus di bawahnya spasi lagi, kita tulis spasi volume per mili underscore mili, terus dikasih sama dengan habis itu float, terus input, terus buka kurung, kita ketik masukkan volume larutan dalam mili. Terus udah di sini kita kasih titik 2 spasi. Terus selanjutnya kita spasi lagi. Di sini kita kasih asumsi pagar asumsi sederhana, terus
kasih massa larutan. Massa larutan pagar volume larutan. Ini ada yang typo, ganti sama dengan, terus sini kita enter, kita kasih pagar lagi. Ini misal kita tulis 1 mili, 1 mili sama dengan 1 gram. Nah, di sini kita tulis lagi massa sama dengan volume per mili. Nah, udah di sini rumus molnya dengan cara pagar klik rumus mol sama dengan massa dibagi massa molar. Nah, terus di sini mol sama dengan massa dibagi molar massa. Mas doang. Nah, di sini jika larutan usernya tuh harus memasukkan volume dan milinya. Maka dari itu program menggunakan asumsi sederhana bahwa 1 mili sama dengan 1 gram. Terus jika salah input, di sini kita ketik jika salah input maka kita tulis else spasi sini kita kita print kurung input salah, lalu sini mol sama dengan 0. Nah, jika udah sampai sini, jika usernya salah input atau salah mengetik jenis senyawanya, maka molnya itu akan bernilai 0. Nih di sini udah saya tulis. Oke, sekian dari saya. Untuk prosedur selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Saya Ranti Riana Sihotam dengan NIM H103125056. Di sini, saya akan membuat program untuk menampilkan sebuah data dari suatu senyawa. Nah, program ini kita gunakan 3 model percabangan, yaitu if, elif, dan else, yang digunakan untuk menentukan kategori jumlah mol dari suatu senyawa. Nah, percabangan ini berfungsi untuk memilih kondisi yang sesuai berdasarkan nilai mol yang dimasukkan. Kita mulai. Pada kondisi pertama, kita gunakan if. If ini digunakan pada jumlah mol yang memiliki kurang dari 1 dengan kategori sedikit. Kemudian ada elif. Elif digunakan apabila pada kondisi pertama yaitu if tidak terpenuhi. Nah, pada elif, jika jumlah mol lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 3 menunjukkan kategori sedang.
Nah, yang ketiga ada else. Else ini digunakan apabila pada kondisi pertama dan kedua tidak terpenuhi. Nah, jika jumlah mol bernilai 3 atau lebih, maka kategori akan menunjukkan banyak. Program ini membagi jumlah mol menjadi 3 kategori, yaitu sedikit, sedang, dan banyak, sesuai dengan nilai yang akan dimasukin. Kemudian, masuk ke output yang digunakan untuk menampilkan hasil ke layar. Nah, di sini kita akan menjelaskan untuk bagian outputnya. Print ini digunakan untuk menampilkan hasil pada output. Pada print terdapat garis miring dan N. Ini berfungsi untuk membuat garis agar tampilan yang dihasilkan lebih rapi. Kemudian ada kompon pada print senyawa. Nah, kompon ini nantinya akan menampilkan nama senyawa yang telah diinput. Kemudian ada jumlah mol. Jumlah mol digunakan untuk menampilkan suatu jumlah mol. Dan digunakan 2F ini untuk menampilkan 2 angka di belakang koma pada mol. Kemudian ada print kategori. Di sini berfungsi untuk menampilkan hasil kategori dengan jumlah mol yang telah ditentukan sebelumnya dengan percabangan if, elif, dan else. Nah, sehingga output program yang akan ditampilkan nanti ada nama senyawa, jumlah mol, dan kategori mol. Baik, saya Arina Tirma Parfusip dengan NIM H10312510446. Pada program kali ini saya pada bagian menyimpan data dan statistik NAMPI. Pertama-tama kita buka aplikasi Chrome. Terus kita cari pencarian Google Colab. So, kita new notebook. Oke. Selanjutnya kita masukkan data molar yang ada pada Excel. Cari di file. Jadi ya.
masukkan dia. Oke, ini sudah ada. Nah, pada program ini menyimpan data dan statistik NumPy ini digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan dan mencari statistik data. Selanjutnya kita buka dulu filenya. Ini filenya. Oke. Nah, import. Oke, salah. Oke, selanjutnya kita import. Kayak file tadi terdeteksi, kita akan membacanya. Ini membaca file CSV. Ini dia file CSV. Oke, kita lanjut. CSV. Oke, kita lanjut untuk inisialisasi list untuk menyimpan data. Pilih senyawanya ya. Lanjut, ada add, klik panel, glukosa, sodium, Oke, selanjutnya untuk kita buat ambil mengambil massa molar untuk senyawa yang akan kita pilih. T-nya. Sip.
Nah, codingannya error berarti ada yang salah. Kita lihat ke bawah, bagian molar emas. Bagian ini tidak boleh salah, ini harus sesuai dengan ini. Dimana jikalau huruf besar di sini juga di codingannya juga harus huruf besar. Nah, kita ganti. Oke. Nah, ini untuk hasilnya, ini nama senyawanya, dan ini untuk molarnya. Ada water. Nah, hasil perhitungan ini akan disimpan ke dalam list agar dapat digunakan kembali. Selanjutnya, kita masuk ke bagian statistik NAMPI. Ya. Nah, di statistik NAMPI ini ada 3 yang kita cari, yaitu mean, median, dan STD atau standard deviation. Mean ini untuk mencari rata-rata. Kalau median untuk mencari nilai tengah. Dan untuk standard deviation untuk mencari penyebaran datanya. Yang pertama, kita buat untuk mencari mean atau rata-ratanya. Ya, median. Oke. Sip. Nah, selanjutnya STD. STD ini untuk mencari standar deviasi atau penyebaran data tadi. Nah, selanjutnya kita print hasilnya untuk hasil kita print. Oke. Oke. Hasil. Jadi, print. Ini sama juga. Ini mean. Lanjut kemudian. Standard deviation. Standard. Oke, kita jalankan. Nah, ini tadi kan ada ini ulang. Yes or no. Buat dan enter. Nah, dari yang pertama,
Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Wisnu Auliadi Pratama Sitompul dengan NIM H10312511044. Jadi saya sini akan melanjutkan pemrograman dari kawan saya sebelumnya. Di sini saya akan membuat grafik matplotlib dan penutupnya. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu, jadi kali ini kita akan ketik print, kita tulis kurung ya, tanda petik 2 garing salah n, kita pasang dengan sama dengan tuh sebanyak 3 kali, baru kita caps lockin. Start. Lalu baris kedua kita ketik lagi print caps lock. Baru baris ketiga kita tulis lagi print F median, disamakan. Lalu yang ketiga kita tulis print std def. Jadi selanjutnya kita tulis agar grafik, kita tulis plt titik figur. Tulis fig size sama dengan bagi 10 sama 5. Jadi kegunaan kita tulis ini nih yaitu membuat area grafik yang berukuran 10 kali 5. Oke, jadi selanjutnya kita tulis lagi dengan spasi 1, tulis pagar lagi grafik batang. Kita tulis plt sub
plot satu koma 2,1. Jadi kita lanjut ke PLT bar, kita tulis senyawa underscore pilih koma spasi mol underscore hasil. Jadi kegunaan kita nulis PLT subplot, PLT bar ini yaitu grafik batang digunakan untuk membandingkan sejumlah mol setiap nyawa. Jadi gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke PLT PLT title grafik jumlah mol. Oke, jadi setiap awal kata harus kapital ya, jangan tanda. PLT X label compound. U nya ada 2, kita hapus 1. Lalu kita ke PLT new label mol. Oke, ada kesalahan di sini ya. Jadi oke, kita lanjut dengan melakukan spasi 1 kali, 2 kali maksudnya, enter 2 kali. Kita tulis pagar grafik garis. Ada yang kesalahan di sini, kita lupa spasi. Maaf ya, ini karena ada ngelag nih laptopnya. Kita tulis PLT subplot 1,2,2. Lalu spasi lagi, enter maksudnya ya, salah terus nih. Tulis PLT enggak, PLT plot benar lagi. Senyawa pilih koma koma enter mol hasil. Marker 0. Habis itu kita koma, terus line style sama dengan dot. Habis itu koma jangan lupa ya semuanya.
line width DTH sama dengan 2 koma habis itu color sama dengan red. Habis itu kita tulis di sini ya. Dah. Oke. Jadi kita tulis sebanyak ini tadi nih. Gunanya tuh yaitu grafik garis digunakan untuk melihat pola perubahan jumlah mol. Bisa kita pakai warna merah, kita pilih apa-apa tuh bisa. Selanjutnya kita tulis enter lagi plt dot title ngelek maaf ya ngelek guys. plt next label compound lalu plt dot label mall. Maaf ya agak ngelek. Dan lalu kita enter 2 kali plt dot type layout plt dot show. Jadi kita tulis plt tag layout, plt show. Itu tuh tag layout tuh kita gunakan buat merapikan posisi grafik. Kalau show tuh kita menampilkan grafik ke dalam layar. Jadi kita panggil grafiknya ke dalam layar. Sekian dari saya. Terima kasih. Pertama-tama dimasukkan nih data yang udah didapatkan dulu. Nah, di sini saya ambil 10 bahan sesuai file data yang udah dimasukin tadi, contoh data yang saya masukin tadi. Setelah itu, saya masukkan data selanjutnya, membuat input nama senyawa yang dimau atau diinginkan dengan menggunakan pilihan angka bukan nama senyawanya, karena lebih rawan salah ketik. Setelahnya, dibuat kolom tulis dan kolom bobot. Pastikan semuanya sudah benar atau tidak typo agar output yang dihasilkan benar. Setelah kolom siap, baru dimasukkan rumus perhitungan mol berdasarkan pilihan senyawa yang sudah dipilih dan jumlah gram yang dimasukkan yang akan dieksekusi sesuai rumus yang digunakan. Nih, tinggal kita tunggu outputnya. Masukkan dulu massa gram yang akan ditekan. Nah, keluarlah outputnya, yaitu massa dari hidrolik asidnya itu 0,5098 mol. Saya Ashabul Kahfi dengan NIM khas 1031251041 akan menjelaskan hasil dari yang kita buat. Nah,
di sini kami kan sudah membuat hasil codingan yang sudah disatukan. Nah, di sini kita coba running ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada daftar senyawa. Yang pertama kita coba pilih dulu, semisal kita akan memilih etanol. Nah, di sini kan etanol yaitu berupa larutan. Jadi kita masukkan di sini larutan. Untuk menghitung molnya kita butuh masukkan volume dari larutan tersebut. Semisal kita menggunakan 100 ml. Nah, jadi jumlah mol yang tersedia atau yang kita dapatkan dari hasil perhitungan nilai mol yaitu 2,17 mol. Nah, dengan kategori sedang. Nah, di sini kan ada Y atau N. Y ini digunakan untuk melanjutkan yang dari perulangan ini. Jadi jika kita gunakan Y, ini akan kita memilih lagi. Kita akan memilih, misal kita memilih 6. Nah, ini kan dia termasuknya ke dalam padatan. Kita akan gunakan padatan gram, semisal gram amonia yaitu semisal di sini kita menggunakan 200 gram. Nah, maka mol yang kita dapatkan yaitu 11,74 dengan kategori yaitu banyak. Nah, semisal kita sudah cukup dari dua ini saja, kita bisa menggunakan N yaitu sebagai no atau mengstop dari perulangan tersebut dan akan menampilkan grafik dari sebuah matplotlib yang kita gunakan. Kita coba. Nah, maka di sini akan terlihat grafik yang digunakan. Dan juga ada statistik dari rata-rata atau mean dan median di sini. Oke. Begitu saja dari program kami untuk menghitung nilai mol dari suatu senyawa. Terima kasih.